Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ina Dirahani. Saya dari Prodi D3 Kebidanan Tanjung Karang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang shock neurogenik. Sebenarnya apa sih shock neurogenik itu? Dan bagaimana ya patofisiologi shock neurogenik itu? Mari kita bahas. Shock neurogenik merupakan kegagalan pusat vasomotor, sehingga terjadi hipotensi dan penimbunan darah pada pembuluh tampung. Shock neurogenik terjadi karena hilangnya tonus pembuluh darah secara mendadak di seluruh tubuh. Shock neurogenik juga dikenal sebagai shock spinal. Bentuk dari shock distributif hasil dari perubahan resistensi pembuluh darah sistemik yang diakibatkan oleh cedera pada sistem saraf, seperti trauma kepala, cedera spinal, atau anestesi umum yang dalam. Shock neurogenik termasuk shock distributif, di mana penurunan perfusi jaringan dalam shock distributif merupakan hasil utama dari hipotensi arterial karena penurunan resistensi pembuluh darah sistemik. Sebagai tambahan, penurunan dalam efektivitas sirkulasi volume plasma sering terjadi dari penurunan venous tone, pengumpulan darah di pembuluh darah vena, kehilangan volume intravaskuler dan interstisial karena peningkatan permeabilitas kapiler. Akhirnya, terjadi disfungsi miokard primer yang bermanifestasi sebagai dilatasi ventrikel, penurunan fraksi ejeksi, dan penurunan fungsi kurva ventrikel. Pada keadaan ini, akan terdapat peningkatan aliran vaskuler dengan akibat sekunder terjadi berkurangnya cairan dalam sirkulasi. Shock neurogenik mengacu pada hilangnya tonus simpatik atau cedera spinal. Gambaran klasik pada shock neurogenik adalah hipotensi tanpa takikardi atau vasokonstriksi kulit. Shock neurogenik terjadi karena reaksi vasovagal berlebihan yang mengakibatkan vasodilatasi menyeluruh di regius plangnicus, sehingga perfusi ke otak berkurang. Reaksi vasovagal umumnya disebabkan oleh suhu lingkungan yang panas, terkejut, takut, atau nyeri. Shock neurogenik bisa juga akibat rangsangan parasimpatis ke jantung yang memperlambat kecepatan denyut jantung dan menurunkan rangsangan simpatis ke pembuluh darah. Misalnya pingsan mendadak akibat gangguan emosional. Pada penggunaan anestesi spinal, obat anestesi melumpuhkan kendali neurogenik sphincter prekapiler dan menekan tonus venomotor. Pasien dengan nyeri hebat, stres, emosi, dan ketakutan meningkatkan vasodilatasi karena mekanisme refleks yang tidak jelas, yang menimbulkan volume sirkulasi yang tidak efektif dan terjadi sinkop. Shock neurogenik merupakan keadaan gawat darurat yang menyebabkan penurunan tekanan darah karena sirkulasi darah yang tidak normal. Selain penurunan tekanan darah, shock neurogenik juga akan mengakibatkan lemahnya detak jantung dan penurunan suhu tubuh. Hal tersebut akan menimbulkan gejala pusing, mual, muntah, pandangan kosong, pingsan, mengeluarkan banyak keringat, gelisah, dan kulit pucat. Pada tahap yang lebih berat lagi, penderita dapat mengalami sesak napas, nyeri dada, dan bibir serta jari membiru atau sianosis. Gejala yang ditimbulkan oleh cedera saraf tulang belakang dapat timbul segera akibat kerusakan langsung dari saraf, atau terjadi lambat hingga beberapa jam atau beberapa hari setelah cedera. Shock neurogenik sekunder ini biasanya terjadi akibat kerusakan pembuluh darah di saraf tulang belakang. Pengobatan shock neurogenik bertujuan untuk menstabilkan tanda vital pasien, seperti tekanan darah, denyut jantung, dan pernapasan, serta menghindari cedera atau kerusakan lebih lanjut. Penanganan kasus shock neurogenik dimulai dengan meminimalkan perubahan posisi tubuh pasien atau membuat pasien tidak bergerak sama sekali, untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Selanjutnya, tekanan darah perlu ditingkatkan dengan memberikan cairan infus dan obat vasopresor yang dapat membantu meningkatkan ketegangan pembuluh darah, seperti dopamin, norepinefrin, epinefrin, dan vasopresin. Sedangkan untuk meningkatkan detak jantung,
dokter dapat memberi obat atropin. Jika diperlukan, tindakan operasi tulang belakang akan dilakukan untuk memperbaiki kerusakan pada saraf tulang belakang yang mengalami cedera. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini tentang materi shock neurogenik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.